Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu semua, rekan-rekan tim produksi pada kesempatan ini yaitu untuk program culture booster yaitu sadari atau sadar risiko. Pada kesempatan pagi ini mengambil tema berjudul membangun budaya risiko untuk meningkatkan kinerja dan ketahanan bisnis. Jadi dalam bisnis tentunya ada banyak sekali resiko-resiko. Resiko itu tentunya bukan kita hindari tapi harus kita kelola atau kita cari solusinya. Jadi untuk sebagai pendahuluan, mengapa risiko menjadi perhatian di dunia perkebunan dan industri pengolahan saat ini banyak sekali menghadapi ketidakpastian atau risiko yang semakin kompleks, yaitu seperti perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, jadi naik turunnya harga komoditas, gangguan operasional, perubahan regulasi, tuntutan mutu dari pelanggan, terus transformasi digital, ESG dan sustainability. Jadi banyak sekali risiko-risiko yang dihadapi dalam dunia bisnis atau di perusahaan kita. Tapi risiko itu tentunya harus kita ambil, bukan kita hindari. Mengapa budaya risiko itu penting? Budaya risiko itu penting karena mendukung satu keputusan untuk lebih baik, operasional lebih andal, kinerja meningkat, kepatuhan dan keberlanjutan bisnis. Itu jadi budaya risiko itu penting. Jadi kita tentunya setiap kali melangkah, setiap kali bekerja dunia dengan risiko dan risiko itu harus kita ketahui dan kita mitigasi itu kita kelola. Jadi risiko dalam perspektif bisnis, risiko itu tidak berarti atau tidak sama dengan kerugian, bukan. Risiko itu bukan kerugian, tapi risiko itu bukan sesuatu yang harus dihindari, tetapi harus dipahami dan dikelola agar organisasi tetap mencapai tujuannya. Jadi risiko itu jika dikelola akan menjadi value creation atau nilai tambah. Tapi kalau diabaikan, risiko tentunya akan menjadi kerugian. Jadi risiko itu bila dikelola nanti akan jadi nilai tambah bagi kita atau hasil yang menguntungkan. Tapi kalau diabaikan, pasti sesuatu akan terjadi kerugian di perusahaan kita. Nah, untuk budaya risiko mendukung pencapaian kerja, itu yang sebelah kiri. Tanpa budaya risiko itu keputusan bersifat reaktif, masalah diketahui setelah terjadi. Jadi kalau budaya risiko diabaikan atau tidak dikerjakan, manajemen risiko itu punya suatu masalah itu diketahui setelah terjadi. Jadi nggak kita kelola sejak risiko itu akan menjadi masalah. Terus pengendalian tidak konsisten dan kerugian yang berulang-ulang. Jadi itu namanya mitigasi risiko. Risiko kalau kita pegang dan cuekin dan kita kelola, tentunya akan jadi kerugian. Terus yang samping kanan itu risiko bila dikendalikan, itu risiko akan dikenal lebih awal. Istilahnya kalau kita di produksi UPH, tentunya lebih awal kalau dari pengemasannya misalnya kan, nanti kalau kemasannya rusak tentunya barang kan cepat rusak, akhirnya pelanggan nggak mau terus kembalikan. Kalau kita kenal lebih awal, tentunya kita kan berhati-hati dalam pengemasan misalnya gitu. Terus keputusan lebih tepat. Kalau kita sudah tahu resiko yang ada, tentunya akan mengambil keputusannya itu lebih tepat. Terus mengendalikan lebih akurat, kinerja lebih stabil dan perbaikan berkelanjutan. Nah, ini sadari atau budaya resiko
budaya kerja yang mendorong setiap insan perusahaan untuk mengenali potensi risiko kerja dini. Jadi kita punya setiap kali mau bekerja dulunya kenali dulu risikonya apa pun. Kayak apalagi berada nah mesin tentunya risikonya kan banyak. Tapi kalau kita ketahui lebih awal tentunya tidak akan terjadi atau sesuatu yang tidak kita inginkan seperti kecelakaan kerja. Itu kalau resiko-resiko itu kita pahami dulu, tentunya akan minim sekali kecelakaan yang terjadi. Dan memahami dampak terhadap pencapaian tujuan, mengambil keputusan yang mempertimbangkan resiko. Yang keempat, melakukan tindakan pengendalian secara tepat dan berkelanjutan. Yang kelima, membangun koordinasi yang tangguh, adaptif dan berkelanjutan. Ini yang selanjutnya, peran tiap insan dalam budaya risiko. Jadi ini risiko itu bukan milik pimpinan dan semuanya, seluruh karyawan itu berperan dalam budaya sadar budaya risiko itu. Jadi seluruh karyawan itu perannya satu, mematuhi SOP. Jadi peran seorang kita sebagai karyawan semuanya itu ketahui SOP-nya dalam kerja. Apalagi di sini berkaitan dengan mesin-mesin tentunya banyak sekali SOP yang harus kita ketahui dan kita harus mematuhinya. Peran kita di situ. Yang kedua, mengenali penyimpangan, melaporkan gejala risiko, menjaga budaya K3 dan mutu. Itu tugas semua karyawan. Jadi contohnya itu operator dryer melaporkan outlet temperatur tidak stabil, itu sebagai contoh ya. Operator dryer itu di pengasapan atau pengeringan itu tentunya melaporkan terus, jangan sampai temperaturnya itu jadi kayak misalnya sebelah itu kan sama nih. Kalau di sini kan sama operator yang kaitan dengan temperatur, misalnya mesin sering roasting itu masih itu baru jadi otomatis temperatur itu dilakukan seperti itu. Juga penyadap melakukan serangan jamur di awal, maksudnya penyadap itu kalau ada penyakit di pohon itu langsung melaporkan, tugas seluruh karyawan. Kalau yang sebelahnya itu asisten ya, seorang asisten sebagai seorang senior, perannya itu mengidentifikasi risiko di unit kerjanya. Jadi itu sudah tugas seorang asisten, mengidentifikasi risikonya apa aja, terus menganalisa penyebabnya apa aja, terus menentukan tindakannya dan monitoring implementasi. Menentukan tindakannya apa sih untuk mencegah risiko terjadi gitu. Itu tugas seorang asisten. Nah, seorang asisten kepala atau askep ini atau masinis kepala nih, kalau di maskep tebu itu perannya satu, mengkoordinasi pengendalian risiko lintas updealing ya, atau bagian memastikan tindak lanjut berjalan, mengevaluasi aktivitas mitigasi. Itu seorang asisten kepala. Terus manajer unit atau di sini GM ya, general manager, itu perannya menetapkan arah pengelolaan risiko, membangun budaya risiko, mengambil keputusan strategis, terus memastikan seluruh unit menjalankan strategi. Itu yang bagus. Jadi yang namanya budaya sadar risiko itu menjadi semua tanggung jawab seluruh karyawannya, dari lapis bawah sampai lapis atas semuanya. Ini seperti gambaran. Jadi semuanya itu berperan untuk budaya sadar risiko. Saya kira cukup ini dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.